Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum lupa, saya mau mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Bila di hari yang berbahagia ini, di pagi ini saudara, sebelum kita memulaikan hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar akan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada dalam suasana Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu, belajar akan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami dari kebenaran sampai kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini temanya adalah mengenai tulus hati. Ya, kita akan baca ayat firman Tuhannya atau ayat pokok kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Cukup panjang, 8 ayat, tapi saya akan bacakan secara cepat karena kisah ini sudah sering kali kita dengar, mungkin dalam setiap Natal, saudara ya. Mari kita baca sama-sama. Judulnya mengenai kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18 mulai. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Nah, ini digarisbawahi saudara, tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wow, puji Tuhan. Ya, melalui kisah ini saudara, kita mau belajar mengenai seorang pribadi, yaitu Yusuf, saudara ya. Kalau membaca kisah ini, ya, dan kalau saya mengumpamakan diri saya sebagai Yusuf kala itu mungkin saudara ya, masih bertunangan, belum resmi suami istri, tapi calon istrinya sudah mengandung. Wow, bagaimana saudara ya kalau seorang laki-laki mengalami hal seperti itu, rasanya pasti hancur juga saudara ya, dan bingung mau buat seperti apa. Ya, tapi firman Tuhan menegaskan di sini dalam ayat 19, mengatakan bahwa Yusuf seorang yang tulus hati. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan saat pagi hari ini mengenai kehidupan Yusuf yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan, ya, tidak mau mencemarkan nama istrinya atau kehidupan calon istrinya, ya, di kehidupan mendatang mungkin. Ya, kita mau belajar dari Yusuf ini, dan Yusuf dikatakan dalam ayat 24. Ya, dia bilang bahwa Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Wow, puji Tuhan. Jadi saudara, melalui firman Tuhan kali ini kita mau belajar apa itu tulus hati. Ya, atau dalam bahasa Inggris dari ayat ini mengatakan kata tulus hati itu mengenai righteous man, ya, righteous man.
Jadi orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang hidup dengan tulus hati, di mana menurut Kamus Bahasa Indonesia, tulus hati itu orang yang sungguh dan bersih hatinya, orang yang benar-benar keluar dari hati yang suci gitu ya, dan jujur, tidak pura-pura, tidak serong, dan memiliki hati yang tulus ikhlas, saudara. Ya, nah melalui perenungan ini juga saya rindu kita sama-sama mau belajar untuk supaya kita memiliki kehidupan yang tulus hati, memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, memiliki hati yang menyenangkan hati Tuhan. Dan melalui kisah ini, kalau saya belajar atau mencari tahu kurang lebih mengenai ciri-ciri orang yang tulus hati seperti apa sih? Yusuf itu seperti apa? Yang pertama tadi firman Tuhan mencatat tidak mau mencemarkan orang lain. Ya dalam hal ini calon istrinya yaitu Maria. Ya dia nggak mau merugikan orang lain, saudara. Ya jadi kehidupan kita mungkin di sekolah, di pekerjaan, di rumah tangga, di lingkungan berkomunitas. Biarlah kita menjadi orang yang tulus hati, tidak suka, tidak mau merugikan orang lain. Ya dalam hal apapun, saudara. Tapi kita mau hidup benar, hidup menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita. Dan ciri yang kedua, itu selalu juga mempunyai pertimbangan. Jadi tidak berpikir pendek, saudara. Memiliki pertimbangan terlebih untuk sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang penting, suatu hal yang sangat urgent. Ya, dan dia mempertimbangkan selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, dalam hal ini Yusuf mempertimbangkan hal itu setelah dia mendapatkan mimpi dari Tuhan dan dia memutuskan untuk hal yang baik. Ya, bertemu dengan malaikat dalam mimpinya. Jadi orang yang tulus hati pun, saudara, bukan luput dari masalah. Ya pasti ada masalah yang harus dihadapi, ada kendala, ujian yang harus dihadapi. Tapi ketika hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dia akan mempertimbangkan segala sesuatu dan Tuhan tidak diam. Tuhan pasti mendengar, melihat apa yang dia rindukan. Ya, dan yang ketiga cirinya adalah memiliki action atau tindakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Waktu itu setelah berjumpa dengan malaikat, malaikat mengatakan, jangan engkau takut. Ya, karena saat itu pasti kegelisahan itu muncul. Dalam hatinya ketakutan itu muncul. Ya, tapi malaikat mengatakan, jangan takut, hai Yusuf, anak Daud. Anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Dan seperti yang dikatakan oleh malaikat itu, Yusuf berbuat demikian. Jadi itulah kurang lebih ada 3 ciri. Ya, orang yang memiliki ketulusan hati, saudara. Ya, tidak mau mencemarkan orang lain atau nama baik orang lain. Mempunyai pertimbangan yang sesuai dengan firman Tuhan dan action atau tindakan sesuai dengan firman Allah. Dan saya rindu pada saat ini juga memberikan beberapa contoh dalam Alkitab. Ya, di mana kata tulus hati ini kalau saudara searching itu ada 21 ayat dalam Alkitab. Dan saya mau mengambil 3 orang contoh dalam Alkitab secara cepat. Yang pertama adalah Raja Daud. Dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 4-5 mengatakan, mengenai engkau, yaitu Raja Salomo, ini perkataan Tuhan kepada Salomo, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, ayat 5, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi Tuhan sendiri yang berbicara kepada Salomo mengenai kesaksian ayahnya Daud, yaitu seorang yang tulus hati dan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Raja Hizkia. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 3 mengatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Sebuah kisah yang menarik, ya, sebuah kisah dalam Alkitab juga yang paling saya suka mengenai Raja Hizkia ketika saat ini divonis akan mati oleh Nabi Yesaya. Tapi dia
berkata dalam doanya seperti yang tadi disebutkan dalam ayat 3, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, dan pada saat itu mujizat terjadi, kemurahan hati Tuhan terjadi atas hidup Raja Hizkia, sehingga ia dengan singkat cerita boleh hidup kembali 15 tahun kemudian, dan dia menjadi raja yang cukup diberkati oleh Tuhan pada saat itu. Dan yang ketiga, saudara, mengenai perwira Cornelius. Ini sebuah kisah yang menarik lagi dalam Alkitab yang kita ambil dalam Kisah Para Rasul 10. Ya, saudara bisa baca dari ayat 1 sampai seterusnya dalam satu perikop, itu sangat menarik, cukup panjang, tapi kita bisa banyak belajar. Ya, dalam ayat 22 saya mau bacakan bahwa jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Wow, puji Tuhan. Cornelius seorang bukan Yahudi, tapi dengan seisi rumahnya bersama dengan kerabatnya menerima Yesus, menerima mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ya, saya tidak bacakan panjang lebar, tapi saudara lebih baik membaca sendiri kisahnya supaya mengerti bagaimana Tuhan memberkati Cornelius dan saudaranya dan keluarganya diselamatkan, bahkan menerima karunia kepenuhan Roh Kudus pada saat itu, pada saat Petrus berbicara dalam keluarga mereka. Nah, jadi adakah dampak ya mengenai ketulusan hati itu dalam kehidupan kita? Tadi 3 ciri saya sudah sebutkan, 3 contoh saya sudah berikan. Kira itu boleh menjadi perenungan kita pagi hari ini. Ya, bagaimana ketika kita memiliki karakter, sifat yang tulus hati. Saudara perhatikan dalam ayat yang tadi saya bacakan. Jadi ketika karakter, sifat tulus hati itu dalam hidup kita, ada sifat lain, ada karakter lain yang mengikuti. Dan itu hal yang baik di hadapan Tuhan. Contoh, Raja Daud tadi dikatakan bahwa tulus hati dan dengan benar, saudara. Jadi tidak hanya tulus hati, tapi dikatakan dengan benar. Lalu Raja Hizkia dalam 2 Raja-Raja dikatakan bahwa dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa telah melakukan hal yang benar, yang baik di mata Tuhan. Jadi ada sifat lain yang mengikuti. Dalam cerita mengenai Cornelius dalam Kisah Para Rasul, tulus hati dan takut akan Allah. Jadi saya melihat di sini bahwa kata tulus hati, sifat tulus hati, karakter tulus hati disertai oleh karakter-karakter yang lain. Ya, itu manfaatnya saudara. Dan dalam Mazmur 97 ayat 11 mengatakan, terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Wow, puji nama Tuhan. Jadi kalau saudara pada saat ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah setia dan hidup dengan tulus di hadapan-Mu, percayalah saudara bahwa sukacitamu akan berlimpah dalam Tuhan. Sekalipun saat ini kau memiliki masalah, memiliki persoalan dalam hidupmu, tapi sukacita Allah akan berlimpah dalam kehidupanmu. Terutama dalam suasana Natal ini, di penghujung tahun 2024, kau akan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi marilah kita semua memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan, juga kepada sesama kita. Seperti Raja Hizkia yang dapat melunakkan hati Tuhan. Seperti Cornelius yang doanya dijawab oleh Tuhan. Seperti kisah Daud dan Yusuf ini yang diberikan kemurahan dan kasih oleh Tuhan karena memiliki kesetiaan dan ketulusan hati. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Bila kami mau belajar mengenai ketulusan hati. Karena kami percaya dalam ketulusan hati ada perkenanan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami boleh mempertimbangkan segala sesuatu dan kami boleh melakukan tindakan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami boleh berbahagia, bersuka cita. Dan kami percaya ada karakter-karakter lain yang akan timbul ketika kami memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal dan selamat menjalankan hidup dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Haleluya. Juru selamat.